Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Kakak Keke. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngebahas ini ya, mau ngebahas jalur dari kunci kontak ya di Beat ESP teman-teman ya. Beat ESP yang jenisnya Eco ini ya. Jadi ini kabel kontaknya ini tadinya ada masalah ya, masalah di bawah ini ada putus di jalur ini ya, kabel hitam ini. Tetapi ini sudah saya perbaiki ya. Ini saya cuman mau ngasih tahu ke teman-teman jalur-jalurnya keempat kabel ini ya. Jadi keempat kabel ini warnanya berbeda-beda teman-teman ya. Ini ada yang warna merah laras hitam, hitam polos, hitam laras coklat, dan hitam laras biru teman-teman. Jadi keempat kabel ini fungsinya berbeda-beda. Jadi sebelum saya menyampaikan ini ya, fungsi dari kabel ini ya, keempat kabel kontak ini, saya mau memberitahukan ini diagramnya ya teman-teman ya. Jadi diagramnya seperti ini, diawali dari aki ya. Cuman ini terlalu rumit teman-teman ya kalau saya gamblangkan ya, karena banyak kabel yang lain-lainnya ini terlalu ribet. Jadi nanti teman-teman saya buatkan ini ya, dari tulisan saya ya, dari gambaran saya maksud saya. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman ya, ilustrasinya saya bikin simple ya supaya tidak ribet. Ini sebenarnya ribet juga sih menurut saya ya, tapi kita belajar bersama-sama ya, bareng-bareng. Jangan di skip ya supaya tidak gagal paham teman-teman ya. Ini saya mulai dari aki dulu ya. Saya mulai dari aki. Jadi ini kabelnya ini yang menuju kunci kontak ini berawal dari aki ya, berawal dari 12 volt aki. Jadi dari aki ini teman-teman ya, plusnya ini ya, ini menuju sekring ini ya, sekring main yang A ini ya, lalu menuju sekring ECU yang B. Nah sekring ECU ini voltasenya 12 voltnya ini ke arah ECU ya. Nah ke arah ECU, lalu dari ECU ini keluar lagi ya, keluar lagi ini di kabel merah laras hitam ya. Ini saya kasih nama merah laras hitam teman-teman ya. Dari sini ya, dari ECU 12 volt masuk ke kunci kontak baterai 1 ya, ini ya, di baterai 1. Jadi yang ini terus mengalir lagi ya, yang kabel merah laras hitam ini ya, ini kunci kontak off ya, kunci kontak off standby. Jadi kalau teman-teman cek sekringnya ini ya, ABC ini ya, ini kan hidup teman-teman ya, katakan ini masih standby dari aki ya. Jadi saya lanjut lagi, ini standby ya, kunci kontak off merah laras hitam menuju ke kunci kontak ya, kunci kontak di baterai 1 sini ya. Lalu kita kunci kontak on ya, kunci kontak on ini sama ini on ya, semuanya ya, bareng ini on ya. Yang awalnya ini yang hitam ini, hitam ya, keluaran dari kunci kontak ini hitam pertama ini masuk ke relay kaki 4 ya, relay kaki 4 sini, masuk sini, terus menuju ke sekring 3 ya, sekring 3 ini DEF ini ya. Jadi lari ke sekring 3 ini, menuju lagi ya, lari lagi dari sekring F ini ya. Sekring F ini sekring tail meter dur horn ya, yang kabelnya berwarna hitam coklat teman-teman ya. Nah dari sekring F ini lari lagi ke kunci kontak ya, yang kabel hitam laras coklat, lari lagi ke kunci kontak di baterai 2. Lalu di baterai 2 ini dikeluarkan lagi ya dari kunci kontak ini menuju switch starter, switch rem, relay sen, hindering stop, dan lain-lain ya. Ini kabelnya warnanya hitam biru teman-teman. Nah setelah
kita membahas ini ya, diagramnya ini ya, diagram nggak karuan ini teman-teman ya, tapi ya yang penting bisa kebaca lah ya. Nah, setelah lari ke switch starter, lalu kita bisa menekan tombol starternya setelah kunci kontak on. Oke, jelas teman-teman ya. Ini saya ini ya di motornya ya, saya jelaskan di motornya. Nah, ini ya, ini merah laras hitam ini dari aki menuju sekring, menuju ECM, terus menuju kunci kontak ini ya. Nah, ini kabel kontak ini ya. Nah, ini strumnya 12 volt standby ya teman-teman ya. Kunci kontak off, standby. Nah, setelah kunci kontak on, dia mengalir ke hitam polos ini menuju relay kaki 4, menuju ke sekring yang F tadi itu ya. Nah, terus masuk ke sekring ini ya, hitam leres coklat. Nah, setelah itu dikeluarkan lagi ke hitam leres biru. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. 3 ini kalau kunci kontak on, baru ada aliran strum ya, aliran 12 volt ya. Kalau yang merah ini standby teman-teman ya. Jadi nanti apabila teman-teman mencari kabel kontak jalur bit ESP ini, diwajibkan ini yang dari ECU ya, keluaran dari ECU ini yang merah leres hitam ini harus ada ya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa mencari ketiga kabel ini ya, antara hitam leres coklat dan hitam leres biru. Oke, ini saya praktekkan dengan tes pen DC teman-teman ya, harusnya. Oke, ini tes pen DC teman-teman ya. Ini saya tancapkan ini minnya di min aki. Nah, seperti ini. Terus saya tancapkan di sini ya. Nah, ini ada ya, ada 12 volt. Nah, terus yang ini hitam ini tidak ada ya. Nah, ini adanya yang ketiganya ini di waktu kunci kontak on teman-teman ya. Nah, caranya teman-teman pasang dulu di kunci kontak ya. Nah, di kunci kontak, lalu saya ambil dulu kunci kontaknya ya. Oke, kunci kontak sudah ketemu teman-teman ya. Kita lanjut lagi di pengecekan kabel 3 ini ya, yang serba hitam ini ya. Ini pertama kita mengecek kabel hitam polosnya ya. Oke, tes pen saya tancapkan seperti ini, lalu saya kunci kontak on. Nah, hidup ya, keluaran dari kunci kontak ya. Terus kembali lanjut kita ke kabel hitam leres coklat ya. Ini masih ada arusnya. Nah, ini saya mulai kunci kontak lagi. Hidup ya, keluaran dari kabel hitam leres coklat ya. Terus ini yang paling ujung kabel hitam leres biru teman-teman ya. Saya kunci kontak. Nah, hidup ya. Jadi seperti ini ya cara pengecekan kunci kontak atau jalur kontak ya, kabel jalur kontak di bit ESP teman-teman ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami ya. Nanti kalau ada perlu yang ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu cara cek dari jalur kunci kontak bit ESP. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Yudi KKGG.